Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas Lesmana. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0559794453 Fakultas Sains dan Teknologi UPBJ Jakarta. Sekarang saya akan mendemonstrasikan tugas 3 basis data melakukan praktikum transaksi dan praktikum data terdistribusi. Langsung saja kita ke PHP MyAdmin ini. Ini adalah data saya saat praktikum tugas 2 basis data sebelumnya. Sekarang kita langsung ke rutinnya, ke rutin. Kita create new rutin. Kemudian kita akan membuat data transaksi 1 terlebih dahulu. Hapus parameternya. Dan masukkan kodenya di sini. Kita akan memasukkan data pasien. Insert. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita akan mengisi namanya dengan Ridwan. Kemudian kita alamatnya Bogor, nomor 27. Kemudian jenis kelaminnya menggunakan 1. Kemudian kita tampilkan tabelnya dengan select from pasien. Kemudian kita akhiri kodenya. Transaksi 1 sudah dibuat. Kemudian kita buat transaksi 2. Transaksi 2. Nah, yang membedakan transaksi 1 dan 2, transaksi 2, di sini kita akan menambahkan commit setelah mengisi data. Kita ubah dulu namanya di sini. Kita akan buat transaksi 3, kemudian kita buat transaksi 3. Transaksi 3. Nah, untuk transaksi 3, kita akan membuat datanya itu di rollback, mengisi data dulu. Kita isi datanya dengan nama Prabowo. Jakarta 99. Nah, di sini kita tambahkan rollback. Kemudian kita commit juga select from pasien. Nah, transaksi 3 sudah selesai. Kemudian kita buat transaksi 4. Nah, untuk transaksi 4, di sini kita akan melakukan insert, rollback, kemudian insert lagi, kemudian commit.
insert di sini namanya Gibran. Kemudian di sini kita membuat rollback, kemudian mengisi datanya lagi, kita insert lagi di sini, Ade Dermawan. Kemudian kita akan commit transaksi 4 sudah selesai. Kita akan membuat transaksi 5. Kita buat transaksi 5. Dan masukkan begin, start transaksi, masukkan data, user info pasien, user info pasien, kemudian kita tambahkan shape point di sini, poin 1, dan kita akan update kemudian kita lakukan rollback di shape point, poin 1. Dan kita lakukan insert lagi di sini, insert, kemudian kita commit, kemudian select from pasien, kemudian M, nah rutin sudah berhasil. Kita telah berhasil membuat transaksi 1 sampai 5.
Sekarang kita akan mengetesnya. Kita akan mengetesnya. Dulu kita lihat dulu tabel pasien, isi tabel pasiennya. Ini isi pasiennya ini begini ya. Sekarang kita akan panggil transaksi yang tadi. Ini adalah isi tabel pasien sebelum kita kok memanggil rutin transaksi yang tadi kita buat. Sekarang kita coba akan memanggilnya. Oh, transaksi. Kita akan panggil transaksi satu terlebih dahulu. Transaksi satu. Nah, di sini transaksi satu di sini menambahkan nama pasien Ridwan. Nah, di sini masuk, tetapi karena kita tidak menambahkan komit, dia tidak ada di sini. Dia tidak masuk ke dalam tabel pasien. Selanjutnya kita akan mengecek transaksi 2. Transaksi 2. Nah, di sini nama pasien Jamal sudah ada nih dengan ID 26. Kita cek apakah dia masuk ke tabel pasien. Ya, di sini Jamal masuk ke tabel pasien karena kita telah menambahkan komit setelah memasukkan datanya. Kita akan memanggil lagi transaksi 3. Nah, untuk transaksi 3 kita lihat dulu ini. Nah, untuk transaksi 3, kenapa tidak ada yang berubah di tabel pasiennya? Karena di sini kita melakukan start transaction insert, kita memasukkan data nama Prabowo Jakarta, dan di setelahnya kita menambahkan rollback. Nah, ini rollback akan kembali ke start transaction, terus akan dilakukan commit. Jadi nama Prabowo ini sebelum di commit sudah di rollback dulu ke sini, jadi datanya tidak akan masuk ke tabel pasien. Selanjutnya kita akan mentransaksi yang transaksi 4. Nah, untuk transaksi 4, nah dulu kita lihat. Tuh, untuk transaksi 4, di sini kita telah menambahkan data nama pasien dengan Gibran. Kemudian kita rollback. Kemudian kita masukkan lagi insert into pasien dengan Ade Hermawan. Kemudian kita commit.
Nah, kenapa nama Gibran ini tidak masuk ke dalam datanya? Cuma ada yang Ade Hermawan. Karena data Gibran sebelum komit sudah di rollback terlebih dahulu, jadi datanya tidak akan masuk ke tabel pasien. Kita coba transaksi yang 5. Nah, untuk tabel transaksi yang 5, ini ada data yang bertambah Jono dan Lutfi. Kita lihat dulu isi kodenya. Kenapa cuma datanya cuma ada Jono dan Lutfi? Kenapa nama set ID pasien 1 tidak ID pasien 1 tidak berubah namanya menjadi Jokowi yang asalnya Joko Widodo itu tidak berubah jadi Jokowi karena setelah kita melakukan pertama kita melakukan start transaction insert kita memasukkan data nama Jono kemudian kita save point. Nah, di sini kita update set nama Jokowi untuk ID pasien 1. Kemudian kita rollback to save point 1. Nah, di sini rollback tidak akan mengulang dari awal lagi, tidak akan mengulang, tidak akan menghapus data yang kita masukkan dari awal. Dia cuma akan kembali ke save point sini, save point 1. Jadi nama Jokowi saja yang tidak akan masuk ke dalam tabel. Kemudian setelah rollback save point kita melakukan insert lagi namanya yang bernama Lutfi. Kemudian kita melakukan commit. Nah, dan Lutfi masuk di sini bersama Jono. Nah, segitu yang saya bisa jelaskan tentang rutin. Kemudian kita akan lanjutkan ke trigger. Untuk trigger kita sebelum untuk langkah selanjutnya trigger kita akan membuat dulu tabel obat dan tabel transaksi obat. Dan tabel transaksi obat. Ini obat kemudian mesin. Kemudian selanjutnya kita akan berrelasi untuk tabel ini. Kemudian kita akan membuat poin obat di obat. Nah, tabel obat dan tabel transaksi obat telah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat triggernya. Trigger, create new trigger. Kemudian di sini TRX obat, transaksi obat. Kemudian transaksi obat. Yes, obat. Hmm. Hmm. Hmm.
Setelah membuat trigger, kita akan mengisi tabel obatnya terlebih dahulu. Kita tambahkan tabel obatnya. Sini kita obat paracetamol diam 100. Kita lihat di sini nama obat paracetamol mempunyai stok 100 dan body juga 100. Kita membuat transaksi obat. Kita tambahkan transaksi obat. Isi di mana? Nah, dan kita lihat apakah stok obatnya berkurang setelah kita menambahkan tabel. Nah, karena kita memesan 10 paracetamol, maka di sini stok paracetamol berkurang 10 dan Bodrek berkurang 40 sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.